Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sobat budaya yang ada di rumah dan yang ada dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di kanal YouTube BPNB Kepri. Di tengah-tengah kita pada hari ini sudah ada beberapa narasumber, tentu saja dari BPNB Kepri, yang akan senantiasa berbagi informasi kepada sobat-sobat budaya semuanya. Tidak lupa juga, acara ini disiarkan oleh media partner kami, yaitu TV Tanjung Pinang. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi tentang topik kita pada kesempatan hari ini, mari Sobat Budaya, kami dari BPNB Kepri mengajak untuk dapat mensubscribe channel BPNB Kepri. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya agar Sobat Budaya semuanya tetap dapat update informasi-informasi dari kanal YouTube BPNB Kepri. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Instagram BPNB Kepri di @bpnbkepri agar tidak ketinggalan informasi seputar BPNB Kepri, baik tentang perlombaan dan juga tentang event-event sejarah dan budaya lainnya. Sobat Budaya, di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini sudah ada narasumber kita, diantaranya adalah the one and only, yaitu Pak Toto Sucipto, Kepala BPNB Kepri. Dan tentu saja di sebelah paling kiri atau paling kanan Sobat Budaya semuanya ada Bang Feby Febriandi, beliau merupakan antropolog dari BPNB Kepri. Selamat sore Pak, selamat apa ya ini, udah sore menjelang maghrib ya Pak ya. Selamat sore Bang Feby. Nah kalau saya Sobat Budaya saya manggilnya dengan sebutan Abang, Abang Feby. Iya, kalau kita sering kelahi ya Bang ya? Enggak, sering kelahi ya. Sering kelahi itu ya biasa kita membicarakan hal-hal yang berbau apa Bang? Ilmu pengetahuan ya Bang ya. Gitu. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan tentang senarai PPKD atau pokok pikiran kebudayaan daerah baik kabupaten ataupun kota. Nah, Sobat Budaya semuanya pasti bingung ini, bertanya-tanya, apa sih ini PPKD? Nah, tahunya kan yang pede-pede aja. Kalau pede kan percaya diri. Kalau PPKD itu apaan sih? Nah, kebetulan di sini sudah ada narasumber-narasumber yang akan menerangkan dan juga menginformasikan lebih jauh lagi apa itu PPKD. Meskipun selama ini mungkin PPKD itu hanya antar pemerintah yang tahu ya Pak ya, antar pemerintah, tetapi bagaimana PPKD ini juga dapat bersebati dengan Sobat Budaya yang ada di rumah dan apa juga pentingnya sih PPKD untuk pemajuan kebudayaan kita. Kita langsung saja tanya kepada Pak Toto Sucipto. Pak Toto, kira-kira nih boleh diterangkan dulu nggak ke Sobat Budaya yang ada di rumah, apa sih sebenarnya PPKD itu Pak? Saya kira panjang kalau harus dijelaskan. Kita selalu mulai dengan kenali budayamu, cintai negerimu. Gitu. Kenapa demikian? Karena intinya sebetulnya PPKD itu berhubungan dengan pengenalan kebudayaan, pemajuan kebudayaan. Jadi PPKD itu isinya merupakan dokumen kondisi faktual dan permasalahan mengenai objek pemajuan kebudayaan di daerah. Ini koreksi nih Bang Nanda, jadi PPKD itu ada kabupaten kota, ada provinsi juga. Ya, jadi setiap kabupaten kota punya PPKD, kemudian provinsi punya, belum se-Indonesia itu belum seluruhnya punya PPKD. Ya, dari sekitar 516 desa se-Indonesia itu baru sekitar 350-an. Ya. Dan PPKD itu didasarkan pada kita punya undang-undang. Ini implementasi atau amanah dari Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di situ di pasal 8 disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada 4 hal. Yang pertama PPKD kabupaten atau kota, yang kedua PPKD provinsi, yang ketiga strategi kebudayaan, dan keempat rencana induk pemajuan kebudayaan. Nah, jadi PPKD itu amanah
undang-undang pasal 8 tadi. Pasal 8 tadi ya Pak ya. Hmm. Nah, tapi kalau PPKD itu sendiri ada hubungannya Pak dengan pelestarian kebudayaan? Ya, nah kalau ini kita harus kupas lagi pengertian pelestarian dan pemajuan. Pengertian pelestarian itu biasanya merujuk pada 3 kata, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, kalau di pemajuan kebudayaan, di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, pasal 5 dikatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kontribusi budaya Indonesia di tengah budaya dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi bedanya itu ya, ada pembinaan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, jelas itu hubungannya dengan pelestarian kebudayaan karena sekali lagi PPKD itu berisi tentang dokumen-dokumen keadaan terkini. Misalnya yang sudah bikin di sini itu Kabupaten Bintan, Tanjung Pinang ya. Di situ tertera kebudayaan-kebudayaan yang masih berlaku. Ya, ada 10 OPK ya, yang dilihat ya, 10 objek pemajuan kebudayaan yang dilihat. Misalnya tradisi, masih ada enggak di sini, masih hidup enggak? Ya, masih ada pelakunya tidak? Apakah ada sarana dan sebagainya? Itu makanya hubungannya tentu dengan Tentu pasti pelestarian itu ada ya. ya Pak ya, dengan pelestarian kebudayaan. Nah, itu kan selain Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu kan Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang peraturan-peraturan lainnya yang melandasi perlunya disusun PPKD ini? Yang pertama itu. Yang pertama Itu yang utama ya undang-undang Pak itu ya? Jelas di undang-undang itu pasal 8 ya, bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada. Artinya implikasinya adalah setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia harus bikin. Karena bagaimana mungkin kita membangun tanpa tahu data. Ya misalnya mau membangun taman budaya di Provinsi Kepri kan belum punya ya. Iya, Nah, betul. itu nanti kita lihat PPKD Provinsi Kepri apakah di analisisnya perlukah membangun taman budaya. Kalau misalnya di situ belum ada, oh ini berarti belum. Bagaimana rekomendasi yang diadukan oleh Pemda Provinsi Kepri? Ya, kalau menurut mereka tidak perlu ada taman budaya, buat apa mengajukan pembangunan taman budaya kalau tidak diperlukan? Itu, jadi memang ada keharusan tertentu. Ya, nah kan Pak, ini kan ada tadi kan sepintas ya Bapak menyinggung masalah OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Jadi soal budaya jangan bingung ya. Kalau PPKD itu pokok pikiran kebudayaan daerah, mau kabupaten, provinsi ataupun kota. Nah, sedangkan OPK itu Objek Pemajuan Kebudayaan. Berarti ini ada hubungannya ya Pak ya? PPKD dan OPK. Jelas ya. Jadi selalu dalam undang-undang kembali ya nomor 5 Iya. 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Apa aja itu Pak? PPKD Apa aja itu Pak? Biar sobat budaya semuanya yang ada di rumah atau yang ada di mana saja itu bisa apa sih objek pemajuan kebudayaan itu kan gitu. Iya, sebetulnya ya kadang-kadang kita menjalankan tradisi-tradisi warisan leluhur tanpa kita tahu apa pengelompokannya kadang-kadang ya. Betul, Pak. Kalau kita lihat di undang-undang itu ada 10, yang pertama misalnya tradisi lisan. Nah, itu tradisi lisan, ada dongeng, cerita dari orang-orang tua semacam itu ya, sejarah lisan. Pantun juga itu kan tradisi lisan. Iya, betul. Ya, kemudian ada manuskrip. Manuskrip ini naskah kuno atau apa ya? Isinya itu tentang pokoknya warisan nilai-nilai luhur gitu ya. Ada Naskah-naskah klasik juga ya Pak ya. Kemudian ada adat istiadat. Nah ini juga tentang misalnya tata kelola lingkungan, kemudian juga tata cara penyelesaian sengketa. Ini banyak adat istiadat menurut masyarakat setempat itu yang ketiga ya. Yang keempat ritus. Upacara adat. Di sini ada semah laut misalnya. Atau kadang-kadang ada juga yang menyambut bayi yang baru lahir. Itu kan ritus-ritus. Ada juga yang berhubungan dengan kearifan tradisional. Pernikahan. Itu ritus ya. Kemudian pengetahuan tradisional. Ini pengetahuan misalnya ketika hari panas begini nih, apa yang perlu dilakukan? Jangan sampai kita sakit karena matahari. Betul. Tentu kita perlu pola adaptasi. Nah itu pengetahuan.
Atau di kenelayanan banyak sekali nelayan yang mengetahui misalnya tentang kerumunan ikan. Ya, di nelayan ketika akan melaut, kemana nih menuju? Nah, ada yang biasanya pinter. Ini di sini banyak kerumunan ikannya tanpa global positioning system ya. Cuma ditepuk-tepuk, oh ini di sini banyak. Itu pengetahuan tradisional. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenamnya teknologi tradisional. Ini banyak perahu di kita aja macam-macam kan. Ada apa yang kemarin direkam? Perahu Apollo, sampan Apollo. Ya, sampan Apollo. Nah, ada pompong, Ya. atau misalnya ada bento. Bento, ya betul. Kemudian ada kelong. Itu teknologi tradisional. Nongkah. Ya, seperti itu. Kemudian seni, saya kira jelas kalau seni ya. Betul, Pak. Kemudian bahasa juga. Nah, ini bahasa. Nah, kita kembali lagi. Kalau seseorang tidak tahu bahasa daerahnya sendiri, kadang-kadang diragukan. Betul. Orang Melayu harus jadi orang Melayu antara lain dicirikan dengan berbahasa Melayu, bahasa ya. Bertutur. Nah, kemudian Melayu. Permainan rakyat. Nah, ini sering kita festivalkan, itu upayanya sekali lagi kembali untuk mengenalkan kebudayaan apa ya? Permainan tradisional misalnya egrang gitu ya. Congkak, gasing, terompa hantu, gasing, permainan tradisional. Kalau di Sunda itu ada namanya sorodot gaplok ya Pak ya. Sorodot terus digaplok, bukan. Apa itu silakan silakan Sobat Budaya cari sendiri ya. Yang terakhir itu olahraga tradisional. Ya, pencak silat, ya bela diri ya. Kemudian debus gitu. Kalau di luar ada yang disebut pasola atau lompat batu itu yang dinias. Oh ya, yang dinias itu Pak ya. Itu dulu ada di iklan-iklannya itu kan kalau di TV-TV nasional itu ada iklan. Itu 10 objek pemajuan kebudayaan kalau di PPKD plus 1 tentang cagar budaya. Cagar budaya itu berarti? 11. Cagar budaya itu benda-benda, pokoknya budaya benda lah ya. Misalnya candi ya Pak ya, candi. Bisa tinggalan-tinggalan sejarah. Nah itu. Istana-istana ya Pak ya? Ya. Oke tuh Sobat Budaya, jadi melek deh sama budaya. Oke, jadi kan yang tadi itu OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan, yang ada 10 item ditambah 1 ya Pak ya, kalau di PPKD ya Pak? Ya. Ditambah 1 dengan cagar budaya. Nah, sekarang kita ke Bang Pebi nih. Dari tadi kan Bang Pebi itu udah senyum-senyum aja dia nih. Udah senyum-senyum ingin berbagi, nggak sabar ingin berbagi informasi sama Sobat Budaya yang ada di rumah semuanya. Bang Pebi, ini kan Bang Pebi kan masuk pada salah satu tim ahli. Nah, tim ahli dari PPKD dari BPN Kepri ini sendiri. Kira-kira Bang Pebi, apa aja tahapan dari PPKD itu? Terima kasih, Nanda. Bukan tim ahli kali ya. Jadi apa Bang? Menyimpan dokumennya saja. Tahapan penyusunan itu tadi ada pertanyaan apa saja produk hukum lain selain undang-undang yang melandasi untuk perlunya disusun PPKD. Itu tadi disebutkan Pak Toto undang-undangnya. Kemudian turunan itu ada Perpres nomor 65 2018. Kemudian tentang tata cara penyusunan PPKD. Nah, turunan itu lagi itu ada Permendikbud nomor 45 tahun 2018 tentang panduan penyusunan PPKD. Nah, di Direktorat Jenderal Kebudayaan kemudian mengeluarkan lagi, tapi bukan produk hukum ya, tapi itu sebagai juknis untuk tim penyusun di kota dan provinsi untuk PPKD. Nah, tahapannya itu saya kira sederhananya ada 4, tapi dalam peraturan itu kan ada 6 ya, tapi sederhananya begini. Pertama, Bupati, Wali Kota begitu menyusun tim PPKD yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidang kebudayaan. Ahli dalam pengertian bukan hanya birokrat, akademisi, tapi juga pelaku budaya seperti budayawan, seniman, teman-teman di Dewan Kesenian begitu. Kemudian juga jadi mencakup itu semua ya Bang ya. SDM yang di bidang kebudayaan bukan hanya teman-teman yang bergerak di bidang kebudayaan, tapi juga dari
elemen OPD yang lain seperti apa Bapeda gitu kan, OPD, apa itu? organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat Ya. daerah. Jadi karena dari awal tadi kita sudah mengenal 2 singkatan nih Bang Febi. Ya. Kalau misalnya ditambah OPD itu kan harus diinfokan Ya. sama Sobat Budaya. Lalu gimana Bang Ya, Febi? setelah dibentuk tim, kemudian tim ini menyusun rencana Ya. penyusunan PPKD. Setelah ada rencana, kemudian melakukan pengumpulan data. Data ini dilakukan dengan cara survei lapangan, artinya dalam pengumpulan data turun ke lapangan, menemui para seniman, budayawan. Nah, setelah data terkumpul, kemudian dianalisa oleh tim, disusunlah naskah. Nah, setelah naskah disusun, kemudian ditetapkan dengan SK Bupati untuk kabupaten, SK Wali Kota untuk kota, dan SK Gubernur untuk provinsi. Nah, dalam penyusunan PPKD provinsi itu pengumpulan data tadi itu tidak hanya turun lapangan, tapi juga konsolidasi. Jadi tim penyusun PPKD kabupaten kota itu agak sedikit berbeda dengan provinsi dalam aturannya ya, karena PPKD provinsi itu harus berisi wakil dari tim ahli yang berasal dari tim penyusun di kabupaten kota. Jadi apa yang disusun kemudian selaras dengan PPKD kabupaten kota, sehingga PPKD provinsi itu melingkupi kabupaten kota. Memang dalam undang-undang dijelaskan ya Pak, bahwa PPKD ini suatu dokumen yang berjenjang penyusunannya. Jadi kota dulu. Ada tahapannya ya Bang ya, kota dulu, kemudian baru provinsi, kemudian pemerintah pusat menyusun strategi kebudayaan setelah PPKD provinsi, kemudian baru menyusun RIPK. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu Bapak Presiden menandatangani Perpres tentang strategi kebudayaan. Oh, begitu, ya. Bang Nanda. Nah, kira-kira nih Bang Febi kan ya, tadi kan ada tim dan lain sebagainya. Memang isi PPKD itu atau hal-hal apa saja sih sebenarnya yang bisa masuk dalam PPKD itu sendiri? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Maksudnya PPKD seperti tadi Bang Nanda bilang, ini pengetahuan ini ada di pemerintah gitu ya. Bahkan seperti juga kita ketahui, di pemerintah pun tidak semua OPD memahami apa itu PPKD. Iya. Yang paham paling ya OPD bidang kebudayaan. Tapi sebenarnya dalam amanat undang-undang, kemudian Perpres dan Permendikbud itu, PPKD harus melibatkan seluruh komponen yang disebut dengan ekosistem budaya itu Pak ya. Jadi ada pemerintah, ya birokrat, kemudian masyarakat sebagai pemilik kebudayaan itu sendiri. Jadi tidak bisa PPKD itu disusun sepihak gitu kan. Ya mustahil penyusunan itu dilakukan secara tidak melibatkan ekosistem itu gitu loh. Jadi istilahnya kita harus menyelam gitu ya Bang ya? Iya. Nah, menyelam. Nggak boleh seperti di akuarium gitu ngelihat ikan-ikan gitu kan. Ya. Bener banget Bang, bener banget. Nah, dari Bang Febi. Oh iya, belum selesai Bang. Masuk gitu kan. Apa aja yang masuk Bang? Karena yang menyusun itu ada dalam amanat undang-undang itu adalah semua ekosistem itu, artinya pemerintah punya kesadaran bahwa yang masuk dalam PPKD itu adalah kondisi faktual tentang OPK yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala. Kondisi faktual tentang objek pemajuan kebudayaan yang ada di daerah itu sendiri. Ya, jadi memang ini adalah konsep-konsep praktis ya. Jadi kalau teman-teman di kampus misalnya, ada lagi nanti konsep-konsep akademis yang juga sangat membingungkan. Ini konsep dalam undang-undang ini konsep-konsep praktis kayak OPK segala macam kan. Nah, kondisi faktual OPK itu misalnya seperti tadi Pak Toto contohkan pantun. Nah, bagaimana sih sekarang pantun itu di Kepulauan Riau kalau kita memasukkan PPKD Kepulauan Riau ya. Kondisi faktualnya itu yang dimasukkan dalam PPKD itu. Artinya apakah masih dipakai? Ini kalau di kita kan Pak Bos orang yang paling getol ya nyuruh kita ayo pantun. Keceplosan ya. Ayo pantun. Sering kena marah nih curhat nih. Iya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya pantun sudah enggak ini loh, mohon maaf ya, mengakui bahwa pantun sebenarnya bukan satu budaya yang kuat lagi kan. Kalau nggak disuruh kita nggak mantun gitu loh.
Terus kemampuan berpantun tidak semua orang punya lagi. Iya. Nah, itu kondisi faktual itu dulu yang disampaikan. Kemudian berisi PPKD itu masalahnya apa? Itu samplingnya ya, Ya, Bang contoh ya. aja, Contoh, contoh aja. contoh misalnya. Jadi bukan opini saklek gitu ya, Sobat Ya, Budaya. Ini contoh. contohnya. Ya, Misalnya contoh di dalamnya itu tentang pantun, nah terus kondisinya seperti yang Ya. kondisi faktual seperti yang dibicarakan oleh Bang Febi tadi kayak gimana. Lanjut, terus Bang. masalahnya apa? Ya. Mengapa kondisi faktualnya begitu? Mengapa sekarang sudah sudah jarang digunakan misalnya? Nah, selain masalah ada rekomendasi apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebagai fasilitator dalam pemajuan kebudayaan? Jadi Jadi ada core-nya juga ada rekomendasinya di sana ya, di Bang situ. ya. Ya. Jadi sangat tidak mungkin ketika PPKD tidak melibatkan generasi milenial loh, Bang Nanda. Bener banget. Jadi nggak mungkin itu karena generasi inilah yang menjadi pemegang tongkat estafet OPK ini yang Betul. 11 dibilang Pak Toto tadi. Betul, apalagi dengan kemajuan teknologi dan juga kemutakhiran media-media yang ada sekarang ini ya Bang Febi ya. Iya. Itu tentu saja dapat memudahkan Sobat Budaya semuanya untuk dapat memajukan, memajukan kebudayaan yang diantaranya ada OPK-OPK tadi yang ada 10 tadi ya. Gitu ya Bang Febi ya mungkin. Ya, benar. Oke Bang Febi. Nah kita selanjutnya ke Pak Toto. Pak Toto, kembali lagi ke Pak Toto, karena kan ini haus akan pencerahan-pencerahan gitu ya, Sobat Budaya. Pak Toto, kira-kira di Provinsi Kepri ini, mungkin umumnya di wilayah kerja BPNB Kepri, sudahkah kabupaten atau kota itu memiliki PPKD? Ini ngetes. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya, wilayah kerja BPNB Kepri ini kan ada 4 provinsi. Betul. Ya. Kepri, Riau, Jambi, Babel. Ada 37 kabupaten kota di 4 provinsi ini. 7 di Kepri. Di Kepri ya. Kepri 7 ya, kemudian 12 di Riau. Di Babel juga ada 7, 11 di Jambi. Nah khusus di Kepri ketika kita mulai di 2018 itu baru yang bikin itu 5. Ada 2 yang belum. Oh. Baru 5 ya Pak Toto ya? Baru 5 itu dulu 2018. Nah tahun kemarin 2020 ada yang sudah menyelesaikan 1, tinggal 1 lagi. Mana itu Pak? Disebutkan. Bang Febi. Jangan. RHS ya. Yang jelas ada 1 kabupaten ya yang belum menyusun PPKD. Belum menyusun PPKD. Itu tentu tugas kita. Iya. Nanti, untuk mendampingi ya Pak Toto ya. Nah, kira-kira nih Pak Toto, apa saja yang dilakukan BPNB Kepri, perannya mungkin dalam hubungannya dengan terbitnya PPKD dan tindak lanjut setelah tersusunnya PPKD, baik bagi Pemda maupun pemerintah pusat dalam hal ini perannya BPNB Kepri. Ya, oke, saya kira kita mulai dengan ketika Undang-Undang terbit 2017, Direktorat Jenderal Kebudayaan kemudian untuk melanjutkan atau amanah undang-undang tadi menghimbau seluruh kabupaten kota se-Indonesia untuk membuat atau menyusun PPKD. Dan UPT-UPT yang ada di bawah Ditjen Kebudayaan pada 2018 diharapkan menjadi pendamping dalam penyusunan ini. Nah kami BPNB Kepri ini kebetulan kebagian jadi koordinator klaster 5 ya Bang Febi ya, klaster. Jadi di klaster-klaster, nggak COVID saja ya, klaster-klaster. Klaster itu jadi per kelompok itu ya Pak ya? Nah karena ada BPCB, ada BPNB ya, kita bagi-bagi. Nah BPNB Kepri itu kebagian 3 provinsi walaupun wilayahnya 4 provinsi ya. Riau, Kepri, dan Babel. Nah pada bulan Maret yang saya ingat 2018 kita mengundang seluruh kabupaten kota untuk ngumpul bersama ya, istilahnya pendampingan lokakarya penyusunan PPKD di sini di Kota Tanjung Pinang. Yang hadir ketika itu paling hanya setengahnya dari seluruh kabupaten kota yang diundang. Mungkin karena pada saat itu yang pertama belum populer dan belum merasa penting mungkin ya. Betul. Mungkin. Nah kemudian setelah beberapa tersusun seperti tadi disebutkan 2018 dari Tanjung Pinang, dari Kepri ini ada sekitar 5. Nah kemudian 2018 akhir kan disusun strategi kebudayaan
Jadi ada Kongres Kebudayaan Indonesia di Jakarta. Nah itu bahannya dari PPKD Kabupaten Kota dan Provinsi itu yang telah menyusun. Nah selanjutnya tugas kami adalah mendampingi dalam penyusunan untuk kabupaten kota yang belum menyusun. Setelah itu juga kita mengadakan evaluasi untuk yang sudah menyusun PPKD. Kenapa harus dievaluasi? Karena jangan sampai PPKD yang telah tersusun itu teronggok menjadi hanya kumpulan data. Betul. Nah, tanpa Ditaruh tindak di lanjut. lemari. Ya, jadi mungkin saja kalau hanya seperti itu tak ada evaluasi atau tidak kita ojok-ojok langsung gitu, mungkin tidak akan terlihat. Misalnya ada yang menyatakan tahun ini akan mengadakan festival gitu misalnya ya, tapi ternyata festival itu tidak dilaksanakan. Kenapa? Kan gitu ya. Terus kita cari, kan solusinya sudah ada juga di PPKD, tapi kadang-kadang ya seperti itulah. Kecuali kalau ada hambatan atau masalah seperti tahun kemarin ada pandemi, akhirnya festival kan hampir semuanya tidak berjalan kan gitu. Tiarap Pak. Nah, evaluasi. Nah itu kemudian ke depan kita juga tetap pendampingan seperti itu. Jadi sekali lagi karena ini tugas bersama agar kebudayaan itu maju. Nah, kalau kita kembali ke pernyataan Pak Presiden maupun Pak Dirjen sering di mana-mana menyatakan bahwa kita ini adidaya di bidang kebudayaan. Adidaya di bidang kebudayaan itu betul kalau kita lihat kaya dan beragam. Tapi kalau dibiarkan saja tidak terkelola dengan baik, itu lama-kelamaan kan bisa musnah. Betul. Bisa hilang atau diklaim oleh pihak lain. Betul. Kan bisa seperti nanti itu. Kalau udah diklaim baru ribut kan gitu. Nah, itu antara lain tugas bersama itu. Iya, nah, betul sekali. Ke depan tentu saja semuanya diupayakan harus peduli. Makanya kenali budayamu, cintai negerimu gitu ya. Oke, Pak Toto. Nah, ini kita kembali ke Bang Pebi mungkin ya, Bang Pebi. Ini kan Bang Pebi kan beberapa waktu ini mendampingi kalau nggak salah di Provinsi Kepri ya Bang ya, mendampingi untuk penyusunan PPKD. Enggak, kemarin kita diundang untuk nge-review dokumen sebelum disahkan ya Pak. Oh, dokumen sebelum disahkan. Nah, ini kalau bagi Bang Pebi sendiri yang istilahnya yang terjun lapangan langsung untuk untuk mereview ataupun istilahnya untuk memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya kepada pemerintah, provinsi ataupun daerah. Kira-kira nih Bang Pebi, yang diakumulasi oleh Bang Pebi dan disaripatikan, kendala yang dihadapi itu biasanya apa aja Bang? Yang dalam pertemuan review itu kan tentu tidak saya sendiri kan. Betul. Ada banyak satker, banyak delegasi yang diundang. Tapi sejauh apa yang saya cermati dari PPKD yang sudah disahkan itu, kendala sepertinya pertama kurang memahami bagaimana pedoman produk hukum yang menjadi dasar penyusunan PPKD. Itu pertama sekali dasar. Kenapa saya katakan itu? Bukti kecil misalnya ya, bukti kecil. Di dalam Perpres dan Permendikbud soal penyusunan itu disebutkan bahwa ketua tim penyusun itu sekretaris daerah. Itu disebutkan dalam Permendikbud soal PPKD nomor 45 2018 itu. Tetapi ya kita lihat PPKD yang ada dibentuk tim sendiri, artinya belum diketuai oleh Sekda itu. Ya contoh kecil yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai panduan-panduan itu masih masih belum 100% gitu ya. Tapi langkah penyusunan sudah baik saya kira. Terus kedua, kendalanya akan waktunya nggak begitu banyak sehingga akan kesulitan saat mengumpulkan semua OPK yang ada di wilayah kerja tim itu. Jadi kalau ada 11 objek pemajuan itu kemudian diminta data faktualnya. Kita ambil contoh misalnya satu aja, ritus gitu kan. Ada berapa banyak ritus di Lingga misalnya. Atau contoh permainan tradisional, ada berapa banyak permainan di Tanjung Pinang misalnya. Itu kan butuh waktu untuk tim turun
memotret ya, menganalisa, mengklasifikasikan ya Bang ya. Bagaimana kondisi faktualnya, itu juga kendala. Terus kemudian sepertinya kekurangan kesulitan mencari SDM yang mumpuni juga, karena dalam aturan-aturan itu sejelas bahwa ada kriteria-kriteria untuk orang-orang yang ya dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi tim penyusun. Tapi sejauh yang sudah ditetapkan, saya pikir PPKD-nya patut kita apresiasi gitu. Artinya tim sudah mampu bekerja dengan baik dan mengeliminasi semua kendala yang ada. Mencoba meminimalisir ya Bang ya. Sehingga PPKD tetap bisa ditetapkan. Jadi memang prosesnya itu sendiri untuk penyusunan PPKD itu lumayan rumit ya Bang ya? Ya kalau dibilang rumit, dia prosesnya panjang. Nah terus satu ini kendala, saya pikir ini menjadi penting ya. Di dalam Perpres itu disebutkan bahwa PPKD ini harus melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat kita sendiri kan kadang-kadang juga nggak fair. Iya, mohon maaf Bang. Ini kan tadi kan kata Abang tadi PPKD itu harus melibatkan masyarakat. Memangnya seberapa penting keterlibatan masyarakat untuk kerjasamanya dengan pemerintah daerah dalam penyusunan PPKD ini Bang? Ya, ini sangat penting karena begini, PPKD itu isinya adalah apa yang dimiliki oleh masyarakat. PPKD kan isinya dokumen objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan itu budaya kan, tradisi kita ya seperti tadi, bahasa segala macam. Bahasa ini kan punya masyarakat. Nah kalau yang punyanya sendiri nggak peduli dengan PPKD itu gimana? Padahal sudah tahu nih, kan waktu kongres itu dan sebelum kongres juga iklannya, sosialisasinya gencar ya Pak Toto ya, cukup gencar. BPNB juga bikin poster besar-besar gitu kan. Tapi begitu masyarakat melihat, generasi muda, tua juga melihat, itu kerjaan pemerintah saja barangkali, dianggap begitu ya. Sehingga respon yang diharapkan nggak muncul. Apa respon diharapkan? Misalnya nih, ada sanggar yang bikin diskusi soal PPKD. Atau ada kelompok-kelompok komunitas muda-mudi, remaja yang menyampaikan sesuatu ide kepada dinas kebudayaan misalnya, kan nggak ada. Ikut resah gitu ya Bang ya, harusnya ya. Harusnya. Karena itu kan datang dari rakyat, dioleh oleh pemerintah, lalu dikembalikan lagi pada rakyat. Jadi seperti itu Sobat Budaya. Perlu diingat oleh generasi sekarang ya, semua masyarakat juga, bahwa pemerintah itu hanya fasilitator. Betul sekali. Jadi meskipun strategi kebudayaan kita ini belum dikeluar terbit perpresnya, tapi isu strategisnya adalah salah satunya ya, ada 7 kalau nggak salah, satunya itu menjadikan pemerintah, birokrat itu sebagai fasilitator dalam pemajuan kebudayaan. Jadi bukan seperti selama ini top down ya, terus kita yang menggerakkan. Kalau enggak mohon maaf, kalau enggak pemerintah mengeluarkan dana, enggak ada festival gitu kan. Nah ini kan satu kondisi yang sebenarnya enggak bisa dibiarkan. Itu harusnya datang dari bawah, sebagai masyarakat, generasi muda, sebagai pemilik harus seperti yang dibilang Pak Natu, gelisah. Oh ini udah lama nih, enggak Makyong nih, ayo kita bikin gitu kan. Betul. Nah, harusnya begitu, bukan BPNB. Meskipun tidak ada event-event besar gitu ya Bang. Iya, enggak perlu besar, kan enggak perlu besar. Yang penting selalu ada eventnya, dan itu yang tadi seperti Pak Toto bilang kan, itulah yang disebut dengan perlindungan itu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam melindungi OPK, yaitu mereka menghidupkan kembali tradisi milik mereka itu dalam keseharian ya. Makyong, ayo, Gurindam, ayo. Jadi BPNB sebagai fasilitator saja, begitu posisinya sekarang. Betul sekali. Waduh, ini ngobrolnya udah panjang lebar, dari tadi ada singkatan-singkatan, tapi yang penting Sobat Budaya, ada OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan, lalu PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau Kabupaten atau Kota atau Provinsi. Nah, begitulah Sobat Budaya informasi tentang bahasan kita dari Senarai PPKD pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Toto yang sudah setia dan juga selalu menemani Sobat Budaya, juga Bang Pebi yang sudah ikut memotivasi juga kepada Sobat Budaya semuanya agar mengenali budayamu
dan akhirnya mencintai negerimu. Ditambah satu lagi Pak, kalau misalnya di jingle BPNB itu ada kita melangkah bersama BPNB Kepri. Ya, asik. Ya, jadi sobat budaya semuanya sudah paham belum? Nah, sudah ngerti belum? Kalau misalnya belum ngerti, ayo gelisah kalau kata Bang Pepi tadi. Sekali digeli langsung Oke deh, sobat budaya semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada tentunya. Terima kasih bagi kalian yang masih bergabung di kanal YouTube BPNB Kepri pada kesempatan acara hari ini. Tidak juga acara ini disiarkan juga oleh media partner kami yaitu TV Tanjung Pinang. Sebelum kita menutup acara ini, kami mengajak kembali kepada sobat budaya semuanya agar dapat mensubscribe kanal YouTube BPNB Kepri. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, dan kalau misalnya kalian senang dengan acara-acara dari BPNB Kepri, boleh dan sangat dibolehkan untuk di-share kepada sobat-sobat budaya yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar kalau misalnya BPNB Kepri lagi live streaming atau ada informasi-informasi terbaru dari BPNB Kepri, langsung kalian dikasih tahu semuanya. Juga jangan lupa untuk sobat budaya memfollow akun Instagram kami di @bpnbkepri agar tidak ketinggalan informasi seputar BPNB Kepri yang senantiasa menyajikan informasi tentang sejarah dan budaya Melayu. Kenali budayamu, cintai negerimu. Kita melangkah bersama BPNB Kepri. Salam budaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.